Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau bore up dan stroke up. Bore up dan stroke up. Jadi ini mesin berbasic Tiger. Tiger rencananya kita mau buat sekitaran 270-an cc. Jadi ini nanti pakai piston 71, jadi maksimalkan ukuran bornya atau ukuran pistonnya. Terus struknya kita menggunakan langkah 68. Struknya menggunakan langkah 68. Jadi kenapa kita nggak pakai struk tinggi tapi pistonnya yang besar, jadi biar RPM nya ini lebih teriak. Kalau kita menggunakan tipe overstroke, biasanya dia cenderung lebih ke torsinya, torsi bawahnya lebih bagus tapi RPM-nya dia loyo. Tapi berbeda dengan karakter overbore. Jadi kalau karakter overbore dia lebih bagus di putaran menengah ke atas. Tapi karena ini cc-nya udah besar dan struknya juga nggak terlalu pendek, nanti RPM bawahnya pun dia masih dapat tenaganya. Jadi biar top speednya mantap. Ini struknya udah di balance, dan kita titik las biar nggak geser karena ini senternya udah sangat bagus. Senternya tadi saya ukur 0,01. Senternya 01. Tuh pasang gitu. Pasang gitu. Bisa kita cek di sini teman-teman. Jadi kalau kruk as bagus itu yang pertama center. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman. Angka senternya ini hanya 01. Dia bagus center. Kalau masalah static balance nanti kita bisa mainkan dari berat piston. Biar nanti RPM-nya bisa teriak tinggi. Terus lanjut ke bagian kalternya atau crankcase-nya. Crankcase-nya ini kita buat 75,5. Jadi nanti boringnya pakai 75. Toleransi kanan kirinya setengah mili. Jalur olinya ini bolong kanan kiri, tapi kita udah tambal menggunakan lem khusus, bukan lem porting biasa, yaitu lem PC Fahrenheit. Dia tahan sampai di atas 300 derajat Celcius, jadi aman, nggak perlu kita las, udah kuat. Terus jalur olinya kita pindah di sini. Jalur oli kita pindah di sini, tembus tulangan ini teman-teman. Jadi jalur oli kita geser di sini, dekat baut sunduk, tembus di bawah sini. Terus nggak lupa kita bikin oil jet. Teman-teman bisa lihat oil jet. Lubangnya kita bor dari sini terus tembus ke sini.
Jadi tutorial oil jet teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, ada di situ. Tujuannya biar pistonnya lebih dingin, terus lebih licin dan lebih awet pastinya, biar nggak rawan macet. Rasio ini masih menggunakan standar, nggak kita apa-apain, jadi 6-nya pun masih standar, nggak ada yang kita oplos. Terus di bagian headnya ini menggunakan ukuran katup atau klep 36 dan 31. Dia mempunyai 3 sudut. Nanti batangnya ini kita kasih topik klep atau sim, jadi biar nggak gampang jeber di bagian sininya. Kalau klep racing biasanya emang rata-rata dia materialnya kurang bagus, jadi gampang jeber di sininya walaupun udah di harden. Kalau rekomendasi saya sebenarnya mendingan menggunakan klep mobil yang diperkecil, karena bahannya dia lebih bagus daripada klep aftermarket yang ada di pasaran. Portingnya ini kita bikin 30 yang X 85% dari in. Kubahnya ini udah semi betap, jadi nanti kita nggak perlu menggunakan piston dome untuk mencapai rasio kompresi yang ideal. Jadi misalnya rasio kompresinya kan patokan saya ini nanti 11 atau 12. Kalau kubahnya udah sempit seperti ini, nanti pistonnya kita bisa menggunakan flat. Walaupun pistonnya flat, nanti kompresinya tetap tinggi karena kubahnya udah disempitin seperti ini. Jadi kalau piston flat itu kan nanti pistonnya lebih ringan karena dia nggak ada dome-nya, jadi pistonnya bisa lebih ringan. Terus jalur yang sebelah sini udah kita las. Tujuannya biar kompresinya nggak bocor ke bagian baut sunduk. Biasanya kalau nggak dilas seperti ini, lubangnya besar seperti ini, dia rawan bocor kompresinya. Makanya udah kita perkecil lubangnya. Model boss klepnya dia seperti ini, pendek, jadi bisa menggunakan lift melakukan as yang cukup tinggi. Udah gitu aja sih. Lanjut ke proses perakitan. Sebelum pemasangan pastikan dulu nih stangnya ini nggak mentok dengan rasio, jadi wajib kita papas biar nggak mentok dengan gigi rasio. Teman-teman bisa lihat stangnya udah kita papas. Di bagian kampas bagian kopling ini menggunakan 6 per. Jadi kan ini cc-nya udah besar, pastinya nanti torsi motornya ini bakalan besar. Jadi kita harus imbangi dengan per 6. Tujuannya biar nggak slip kopling. Jadi percuma kalau tenaga dari mesinnya itu besar tapi terbuang oleh kopling. Jadi kalau koplingnya selip, tenaganya bakalan terbuang dan jadinya nanti sia-sia. Makanya kita menggunakan 6 per. Terus rotornya ini menggunakan besi ini dia lebih berat sedikit, jadi tujuannya biar torsinya lebih dapat. Di bagian crankcase-nya ini dibikin 75,5. Stangnya menggunakan tiger, udah kita papas punggungnya, jadi biar nggak mentok dengan rasio. Terus nggak lupa ini udah kita bikin oil jet. Tujuannya biar pelumasannya dia lebih licin, pistonnya lebih awet, dan gesekannya lebih ringan. Terus di bagian blok kita menggunakan liner diesel dengan panjang
108, kita panjangin 3 mili dari standar Tiger. Kenapa kita panjangin 3 mili? Jadi tujuannya biar saat TMB pistonnya siripnya dia nggak keluar. Kita cek seperti ini, cara pengukurannya seperti ini. Kita posisikan kalipernya di 68 karena ini langkahnya 68. Terus kita dorong seperti ini. Kita dorong seperti ini. Kita bisa lihat dengan menggunakan langkah 68, pistonnya menggunakan LHK, dia keluar sekitar 1,5 mili. Anggap aja ini keluar 2 mili. Padahal ini linernya udah kita bikin panjang 108. Kalau linernya menggunakan standar Tiger tanpa dipanjangin, nanti keluar sirip atau ekor pistonnya keluar sekitar 5 mili. Jadi harus kita potong. Kalau nggak kita potong biasanya akan menimbulkan bunyi ngeretek atau berisik dan bisa menyebabkan linernya pecah kalau pistonnya udah longgar. Ini linernya luarnya menggunakan 75, liner luar 75. Penampakannya seperti ini. Kortranya ini halus, jadi nggak saya buat berserat atau film oil karena udah menggunakan oil jet. Jadi pelumasannya dia udah cukup, jadi nggak perlu kita bikin film oil. Terus toleransi korteranya kita bikin 0,050. Jadi ini nggak kayak biasanya kan 0,035, ini kita bikin 0,050. Jadi lebih longgar dari biasanya. Kalau pistonnya kita jatuhkan seperti ini, dia langsung blung tanpa ada seret-seretnya. Walaupun ini longgar, tapi dia masih oke. Bisa dicek seperti ini. Dia nggak ada cahaya yang masuk, tandanya ini masih presisi. Jadi pistonnya nggak ngeplek. Jadi kalau cc-nya udah besar, struknya tinggi, pistonnya besar, kita wajib menggunakan treatment seperti ini. Jadi biar nggak gampang ngejim atau macet. Kalau kita bikin seret, biasanya itu rawan macet. Kalau nggak macet, rayannya itu harus lama, biasanya 1 bulanan. Kalau seperti ini, paling rayan 2 hari bisa langsung siap untuk herek. Terus di bagian noken as, kita menggunakan durasi 265 derajat, 265. In open di kisaran 25, in close nya di kisaran 60. Terus lipnya 9,1. Ke bagian pernya menggunakan per standar yang bagian luar atau yang besar, terus yang dalamnya menggunakan Jepang biar nggak floating. Terus bagian batang klepnya kita kasih sim klep atau topik klep, jadi biar nggak gampang jeber batang klepnya. Di bagian ukuran porting ini nggak terlalu besar, jadi saya bikin 30. Kenapa nggak dibikin besar? Kalau dibikin besar nanti kevakuman mesinnya dia akan berkurang. Jadi teorinya kalau portingnya besar, nanti kevakuman mesinnya dia akan lambat, menyebabkan campuran bahan bakar dan udaranya itu kurang halus atau nggak terkabut, menyebabkan nanti settingan karbonnya dia susah dan businya hitam, nggak bisa merah bata. Dan gak lupa sebelum pemasangan pastikan dulu nih ring pistonnya dia nggak boleh rapet atau bertemu ujung dengan ujung. Jadi seperti ini contohnya, dia harus ada gap atau celah
Jadi toleransinya kisaran 0,20 sampai 0,25. Jadi nggak boleh bener-bener rapat. Kalau misalnya ini rapat, nanti ketika mesin panas, saat suhu mesin mencapai suhu tertinggi, biasanya ringnya bakalan rapat atau nggak bisa bergerak naik turunnya, menyebabkan itu mesin jadi ngempos berat, atau parahnya lagi bisa overheat atau macet. Jadi tujuan celah ring ini untuk toleransi saat pemuaian. Jadi seperti itu. Seperti ini contohnya. Mendem pistonnya kita bikin 1,5 mili untuk mengejar kompresi 11 atau 12. Terus packing headnya menggunakan tembaga, terus kita tambah lem biar nggak bocor, karena ini kalau piston 71 dia udah mepet baut sunduk, harus menggunakan packing tembaga biar nggak mudah bocor. Dan ini dia hasil akhir Tiger 270 cc. Jadi spek singkatnya, pistonnya memakai 71, terus langkahnya menggunakan 68, terus durasi noken asnya 265. Kompresinya ini 11,5. Jadi bahan bakar yang kita pakai adalah Pertamax. Bagus lagi menggunakan Pertamax turbo. Tipe businya menggunakan Karisma atau bebek berat panjang. Karburatornya karbu kecil aja, pakai P28. P28 nanti next kita ganti dengan ukuran 34 biar atasnya lebih jos. PJMJ nya ini ketemu 42 dan 130. Kita cek sound, terus knalpotnya menggunakan, teman-teman bisa baca sendiri. Kita cek sound. Setelah kita bawa jalan-jalan malam sekalian tes riding, kita cek businya teman-teman. Bisa dilihat warna businya, dia merah bata kehitaman. Ini artinya settingan karburatornya dia udah pas, PJMJ nya pas, jadi pembakarannya dia ideal. Jadi warna busi seperti ini menandakan pembakarannya dia bagus, jadi nggak ada yang perlu diperbaiki lagi, karena udah cukup juga tenaganya, nggak ada yang berbet. RPM nya dia bersih, kita gas bersih, nggak ada berbet atau ngempos. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, dan jika ada pertanyaan silahkan di komen, dan jangan lupa subscribe Melody Custom 09. Terima kasih.